Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, di beberapa hari lagi menjelang Idul Fitri yang insya Allah nanti Idul Fitri mudah-mudahan ini tidak ada perbedaan, yaitu pada tanggal 10 April tahun 2024 hari Rabu. Saya mencoba untuk mengadakan sebuah momen atau sebuah acara di live streaming TikTok saya Ilham_74, yaitu tentang bedah buku saya sendiri, bedah buku kayak saya sendiri. Buku yang saya bedah ini sebetulnya inginnya sih semua buku. Jadi saya alhamdulillah telah menyusun 18 buku. Tetapi yang akan saya bedah ini adalah hanya 11 saja, karena memang yang 7-nya lagi sudah ludes atau sudah tidak ada arsipnya di saya. Sebelumnya juga selamat datang kepada beberapa komunitas literasi di Kota Tasikmalaya dan di Kabupaten Tasikmalaya. Saya sebut terima kasih atas kehadirannya di live TikTok ini. Ada Koliterat, komunitas literasi Tasikmalaya. Kemudian juga ada forum guru menulis, ada gerakan literasi pelajar Tasikmalaya, kemudian ada juga Tulip, ya, literasi untuk perempuan Kota Tasikmalaya, lalu juga ada Balad Alam, grup Balad Alam ini, alamnya itu Kang Asep dan Ilham, jadi singkat Balad Alam. Juga ada Alam Bebas, grup Alam Bebas, Asep Ilham bersama Bapak Edi dan Asep Supyan, disingkat Alam Bebas. Kemudian juga tidak lupa terima kasih kepada grup FBI adalah Pans Berat Ilham. Terima kasih ini atas kehadirannya. Juga dulu kawan-kawan saya di Universitas Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, mahasiswa dan dosen-dosen, juga kawan-kawan saya guru-guru agama maupun guru-guru yang beragama lainnya yang telah hadir di live TikTok ini. Semoga yang hadir di live TikTok ini ada dalam keberkahan, kesehatan, dan tentu kesuksesan. Kita tetap semangat, bahagia menjelang beberapa hari lagi Idul Fitri. Oleh karena itu, untuk mengisi ngabuburit pada sore hari ini, saya mencoba untuk membedah buku secara sederhana. Sekali lagi ada 11 buku yang akan saya bedah. Tetapi sebelumnya juga saya terima kasih kepada para penerbit nih. Saya sebut yang telah menerbitkan 18 buku saya. Yaitu saya sebut yang pertama yaitu penerbit Ar-Rofi Bandung. Kemudian yang kedua penerbit Lekas Bandung yang digawangi oleh manajernya yaitu Bapak Klik ini. Bapak Klik, terima kasih jika sudah hadir di live talk ini. Jazakallahu khairan katsira. Kemudian juga ini penerbit dari Yogyakarta yaitu Letika Prio. Terima kasih atas kerelaannya untuk menerbitkan buku saya. Baik rekan-rekan, buku saya yang pertama, saya akan membedah buku ini dari yang terbaru sampai yang terjadul gitu ya. Dari mulai yang terbaru sampai yang terlama. Yang pertama adalah buku ini nih. Buku yang terbaru ini terbit pada tahun 2023. Sekitar di launching pada Hari Guru 25 November 2023. Judulnya adalah Model-model Pembelajaran Kreatif dan Inovatif. Saya menyusun buku ini dengan latar belakang bahwa masih banyak guru-guru yang ngobrol dengan saya yang mungkin curhat kepada saya tentang mengapa sih aktivitas belajar itu anak-anak itu tidak aktif, kurang minatnya, motivasinya kurang, juga berefek kepada prestasi belajar yang kurang gitu. Kemudian saya suruh kepada guru tersebut untuk merefleksi diri atau untuk bermuhasabah. Apa sih kira-kira jadi faktornya? Jadi kita tidak melihat ataupun tidak fokus kepada faktor anak, tapi faktor kita juga, diri kita sendiri. Ya, guru tersebut ada beberapa guru yang mengatakan saya seringnya ceramah, saya seringnya menulis ceramah gitu. Jadi tidak tidak mengajar dengan variasi-variasi metode dan model yang bervariatif.
Kata saya mungkin itu salah satunya, bahwa bukan berarti ada kan istilah model yang sudah biasa guru lakukan dari dulu sampai sekarang, yaitu talk and chop. Yang ini fokus kepada teacher center, jadi pusatnya kepada guru. Jadi yang aktif itu bukan siswa. Kalau siswa yang aktif kan student center. Ini kan guru yang aktif. Jadi ada semacam model yang namanya chalk and talk. Chalk itu adalah kapur, talk itu adalah ceramah. Jadi nulis dan ceramah, ya anak-anak silahkan tulis halaman sekian. Dengarkan bapak, dengarkan ibu, terus aja. Jadi ceramah yang mungkin salah satu penyebab anak-anak tidak bersemangat, bosan, boring, belajar, kemudian juga tidak aktif, tidak ada minat, tidak ada motivasi atau motivasinya kurang. Itu ya karena memang guru seringnya ceramah dan menulis begitu. Nah, oleh karena itu dalam pemikiran saya, maka bagaimana caranya supaya anak-anak itu merasa enjoy dalam belajar, anak-anak itu merasa tertarik untuk belajar, sehingga mereka enjoy. Salah satunya kalau anak itu sudah tertarik dalam belajar, dia akan tertarik juga kepada apanya, kepada pelajarannya, kepada gurunya. Jadi ketika guru datang itu karena memang senang belajar dengan guru tersebut, senang dengan pelajaran tersebut, jadi kedatangan guru itu betul-betul dinantikan, ketidakhadirannya disesalkan begitu. Nah, oleh karena itu, dalam rangka ada variasi dalam model pembelajaran supaya pembelajaran tidak jenuh, tidak bosan, dan membuat anak tertarik, lalu aktivitasnya tinggi, motivasinya, minat belajarnya juga bagus, otomatis nanti pengaruh pada persennya bagus. Maka saya sarankan kepada guru-guru untuk mencoba variasi penerapan model pembelajaran. Nah, variasi model-model pembelajaran itu ada di sini, di buku ini. Nah, buku ini memuat 43 model pembelajaran. Mengapa saya katakan kreatif dan inovatif? Saya ini ada beberapa model yang memang saya ciptakan sendiri. Ada kreasi, ada inovasi dari yang ada. Sebetulnya model itu kan banyak, ada sekitar 50-60 model itu. Kemudian saya tumpahkan ke 43 ini secara teori di sini. Tetapi mungkin ada yang beranggapan, Pak Ilham kan hanya teori saja. Tidak, 30 model sudah saya praktikkan di sekolah saya. Baik ketika saya mengajar di SD maupun di SMP. Bisa dilihat nanti di YouTube Ilham Maulini Channel tentang praktiknya ini. Jadi 43 model ini rekan-rekan, ada beberapa model yang memang belum saya praktikkan dan ada yang sebagian besar juga telah saya praktikkan. Saya telah mempraktikkan sekitar 30 model pembelajaran yang praktiknya sudah istilahnya dapat dilihat, ditonton di YouTube Ilham Maulini Channel. Kok Bapak bisa mempraktikkan? Ya karena saya pernah mengikuti pelatihan, rekan-rekan. Pelatihan tentang model-model ini. Jadi nyambung dengan buku selanjutnya nih. Ini nih. Buku Ada Berburu Ilmu di Oxford Inggris. Nah, ini masih nyambung nanti. Mengapa saya bisa menyusun buku ini? Model-model pembelajaran yang kreatif dan inovatif, karena memang tadi disadari karena guru memang butuh pembelajaran yang memang variatif, menyenangkan, efektif, dan tentu membuat anak tidak jenuh. Dan yang kedua, karena latar belakang saya mengikuti praktik model-model pembelajaran ini. Jadi ceritanya sekitar tahun 2014 akhir, bulan Desember, saya bersama 30 guru PAI se-Indonesia itu diseleksi. Seleksinya mungkin beberapa ratus guru PAI se-Indonesia di Jakarta. Diambil 30 orang untuk mengikuti training of trainers, metodologi pembelajaran di Universitas Oxford, Inggris. Dan alhamdulillah saya termasuk satu di antara 30 itu. Kita dipanggil ke Jakarta, kemudian diberikan pembekalan apa saja yang dilakukan di sana, dan ternyata kita mengikuti pelatihan ke Inggris itu bukan untuk jalan-jalan, bukan, tetapi untuk mengikuti pelatihan di Oxford University. Selama setengah bulan kita di sana, dan kita dilatih oleh profesor, doktor, dosen-dosen di Universitas Oxford. Di samping kita mempraktikkan di ruangan kuliahnya tentang model-model ini, juga kita dibawa untuk menyebar semuanya
Saya kebetulan ke sebuah karena saya dulu waktu itu ngajar di SD, saya diajak ke kunjungan atau observasi lah istilahnya ke SD. Yang lain ke SMA, ada yang ke SMP gitu. Ada karena memang yang ikutnya adalah jenjang SD, SMP, dan SMA itu. Jadi melihat bagaimana praktik pembelajaran di sana, dan ternyata memang luar biasa. Guru-guru di sana sangat kreatif. Kita dihadapkan pada kenyataan bahwa ternyata kedisiplinannya, baik guru-gurunya maupun siswanya, lalu enjoy-nya mereka belajar, semangatnya mereka belajar, menerapkan berbagai variasi model pembelajaran para guru di sana. Dan selama 15 hari itu, totalnya 15 hari, efektifnya sih sebetulnya 10 hari, 15 hari itu, maka menurut saya teramat sayang untuk untuk dilupakan ataupun untuk dilewatkan begitu saja momen-momen selama 15 hari di sana. Maka saya menyusun buku ini. Nah, Berburu Ilmu di Oxford Inggris, disusun pada bulan Februari tahun 2015. Ini penerbitnya adalah Letika Prio Tegarrejo, Yogyakarta. Bukunya tidak terlalu tebal, tipis. Jadi ini pengalaman-pengalaman saya. Pengalaman ini foto-fotonya, pengalaman-pengalaman saya ketika di perjalanan menuju Oxford sampai pulang kembali ke tanah air. Ini ada sekitar berapa? Ada sekitar 19 judul pengalaman. Setiap momen saya tulis ada 3 lembar, 4 lembar. 19 judul, mulai dari latar belakang ketertarikan saya mengikuti program training ini. Kemudian juga ada berkenalan dengan 2 perempuan asing berkebangsaan Afrika Selatan di pesawat, sampai kepada ilmu dan pengalaman penting yang dapat diterapkan di Indonesia. Itu jadi 19 judul, sekitar berapa halaman ini dengan lampiran foto-foto itu 97 halaman. Ini jadi berdasarkan pengalaman inilah digabung dengan referensi. Ini sebetulnya ada untuk membuat buku ini, rekan-rekan, untuk membuat buku model-model pembelajaran ini. Saya memiliki buku babon istilahnya ya, kalau kuliah itu buku intinya. Ini buku babonnya ini berbahasa Inggris. Ini memuat sekitar 55 model pembelajaran. Ini buku babonnya adalah The Teacher's Toolkit, Rise Classroom Achievement with Strategies for Every Learner. Dikarang oleh Paul Guinness ini pada tahun 2002. Jadi ternyata sebetulnya model-model pembelajaran itu sudah ada dari dulu juga. 2002 ini disusunnya. Ketika saya dulu ngajar di SMP ini. Nah, mungkin dan rekan-rekan juga sebetulnya para guru khususnya sudah tahu model-model itu apa, tapi mungkin agak sulit untuk mempraktikkan. Nah, mudah-mudahan dengan buku ini, buku yang saya susun, mudah-mudahan guru mudah. Ini bukunya tidak terlalu besar, hanya berapa halaman? 208 halaman. Alhamdulillah sampai saat ini buku diterbitkan oleh Lekas. Terima kasih Pak Kelip dari Bandung ini. Sampai saat ini sudah dicetak dan sudah laku itu sekitar 500 eksemplar. Ya, baik itu di guru-guru di Kabupaten Tasikmalaya, di Kota Tasikmalaya, maupun di luar Jawa Barat, maupun di luar Jawa Barat. Ini bahkan sudah sampai di daerah Sulawesi Tengah, Aceh juga sudah sampai buku ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Alhamdulillah sudah sekitar 500 eksemplar buku ini telah dicetak ya dan disebarkan. Selanjutnya, tadi kan buku ini karena meskipun ini tahun 2015, karena ini nyambung gitu ya, keterkaitan antara buku ini dengan buku ini, maka buku yang ketiga ini sama saya susun pada bulan November juga, dan di launching pada bulan November kalau nggak salah ini 2023. Ini judulnya Bapak Syarif Hidayat, tokoh inspiratif dari Kota Tasikmalaya. Saya yakin warga kota dan Kabupaten Tasikmalaya siapa yang tidak kenal dengan tokoh yang satu ini, tokoh yang tidak asing dan tidak usang lagi ya, tokoh yang serba bisa. Arabnya mantap, Inggrisnya mantap, kepemimpinannya mantap. Beliau merupakan wali kota Tasikmalaya periode 2007-2012 dan menjadi wakil wali kota periode
2002 sampai 2007. Bapak Syarif Hidayat. Halaman bukunya ini ada 248 halaman. Intinya buku ini adalah memuat empat bagian besar. Yaitu yang pertama tentang 32 luka-liku kehidupan beliau dari sejak kecil sampai beliau tidak menjadi wali kota lagi. Kemudian juga ada juga 32 isi ceramah beliau. Kemudian yang selanjutnya adalah ada pendapat 20 tokoh di Tasikmalaya dan di luar Tasikmalaya tentang beliau. Dan yang terakhir ada bagian dokumentasi foto-foto beliau, baik ketika dulu sedang berumah tangga maupun setelah tidak menjadi wali kota lagi. Saya menyusun buku ini latar belakangnya karena memang sejak tahun 2016 saya akrab dengan beliau karena beliau pada saat itu terpilih menjadi Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, dan saya kebetulan juga dipilih oleh anggota musyawarah saat itu menjadi bendahara. Jadi saya dan beliau otomatis karena bendahara dan ketua jadi sering bersama kemanapun pergi, terutama dalam hal acara-acara baik untuk ataupun di lingkungan Muhammadiyah maupun di luar Muhammadiyah, di Persis, di NU dan lain sebagainya. Karena memang beliau sosok yang masuk ke semua kalangan, ke NU, ke Persis, ke PUI, ke Al Irsyad, apalagi di Muhammadiyah sendiri beliau masuk semua kalangan. Beliau lihai berceramah. Nah, setiap mengikuti ceramah beliau saya tangkap isi ceramahnya, kemudian saya liput dan saya tulis, lalu saya sebar di WA, kawan-kawan, grup maupun kawan-kawan secara japri, kemudian juga saya sebar di FB. Dan tahun 2022 mulainya saya berpikir mengapa tidak ini ceramah-ceramah beliau dan perjalanan hidup beliau yang luar biasa inspiratif ini saya tulis. Kemudian saya berusaha untuk mengumpulkan bahan-bahannya tentang ceramah-ceramah beliau. Saya temukan yang sudah saya tulis 32 ceramah. Kemudian juga saya menggali pengalaman hidup beliau, ya, sehingga muncul 32 judul tentang pengalaman hidup beliau. Beliau kan di samping sebagai wali kota juga terkenal di kota Tasikmalaya, dan di Tasikmalaya itu sebagai mantri sunat, ya, sunat hitan di Kawalu, hitan Sarip itu sangat terkenal itu, ya, teknik hitan melati di sebelum di daerah Kawalu. Itu rekan-rekan, ini buku yang ketiga saya, Syarif Hidayat, sebagai kenang-kenangan kepada beliau setelah beliau tidak lagi menjadi wali kota dan tidak lagi menjadi Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Insya Allah buku ini sudah direspon baik oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tasikmalaya. Kemudian juga memang di Kota Tasik ini mungkin baru satu-satunya buku yang mengupas tentang biografi mantan pejabat di Kota Tasikmalaya. Jadi alhamdulillah saya mendapat respon yang positif dari Dinas Perpustakaan Daerah Kota Tasikmalaya. Kemudian Dinas Perpustakaan juga merencanakan akan menjadikan buku ini sebagai dapat dikatakan sebagai cikal bakal untuk penyusunan buku-buku tokoh-tokoh berikutnya. Sebetulnya rekan-rekan, menyelami kehidupan Bapak Syarif dan almarhumah istrinya ini tidak cukup sebetulnya dengan seperti ini. Artinya buku ini hanya 248 halaman. Terlalu banyak sebetulnya pengalaman beliau yang sangat inspiratif, tapi kata beliau nantilah mungkin akan istilahnya itu akan disusun lagi untuk buku yang kedua dari beliau. Ini ada komen, Kang, kameranya nggak mirror, gimana nih? Ini sudah sebetulnya, kita sudah. Gimana rekan-rekan, kameranya jelas ya? Dari Pak Dedi, ini Pak Dedi Mulyadi. Jelas ya kameranya ya? Baik, kemudian buku selanjutnya adalah ini pada tahun
2019. Ini pada tahun 2019 pada bulan November. Judulnya adalah Menjemput Ilmu dari Pengalaman. Nah, ini buku ini diterbitkan oleh Lekas juga, Lekas Bandung. Lalu jumlah halamannya ada 198. Nah, buku ini adalah hasil pengalaman saya membersamai beberapa orang ketika menyampaikan motivasi, nasihat, maupun kebanyakan ceramah. Nah, di kata pengantar buku ini, saya mengucapkan terima kasih kepada beberapa tokoh yang menjadi bahan intisari atau materi ceramahnya dikutip di buku ini oleh saya. Di samping juga saya pernah berceramah, saya pernah memberikan semacam motivasi, maka beberapa ceramah dari beberapa tokoh ini digabungkan dengan saya, maka dikumpulkan dalam sebuah buku, judulnya Menjemput Ilmu dari Pengalaman. Ada beberapa tulisan, ada berapa ini tulisannya? Ada sekitar 191 tulisan. Ya. Terima kasih kepada tokoh-tokoh Bapak Haji Sarip Hidayat, Bapak pimpinan atau mudir Bapak Mudir Pesantren Amanah. Oh iya betul Pak Dedi, memang kalau dilihat dari sana tulisannya pasti terbalik, ini nggak apa-apa Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Haji Ubad Badrudin, ini dosen UMTAS. Kemudian Bapak Ustadz Heri Ahmadi, ketua salah seorang dari tokoh di Kota Tasikmalaya yang sering berceramah. Maaf, ini ceramah-ceramahnya saya kutip di buku ini. Kemudian juga tentu Bapak Profesor Dr. Agus Purwanto, ini pendiri pesantren Trend Science ini yang ada di Jombang, juga di Surabaya. Ini salah satu tokoh Muhammadiyah atau ahli dalam bidang ilmu falak, ahli dalam ilmu fisika teori ini. Salah seorang tokoh yang sekarang juga duduk di Majelis Tarjih dan Tajwid kalau tidak salah beliau. Kemudian juga ada Bapak Dadang Saripudin, Pak Dr. Dadang Saripudin. Terima kasih atas kerelaannya kepada saya untuk mengutip ceramah Bapak Profesor. Kemudian juga ada Insinyur Haji Suhada, ini mantan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Kemudian juga Profesor Dr. Udin Saipudin Saud dan Pak Wawan Suwandi juga ya. Terima kasih ini. Tokoh-tokoh ini nasihatnya, ceramahnya, kemudian motivasinya, baik ketika berceramah maupun ketika ngobrol dengan saya tulis dan jadilah 191 tulisan ini. Itu buku yang keempat ya. Selanjutnya buku yang ini, buku yang saya katakan ini buku bestsellernya. Buku Meneroka Kehidupan. Judulnya diterbitkan oleh Lekas Bandung, lalu terbit pada bulan November 2018. Halamannya adalah berapa halaman ini? Sekitar 198 halaman. Ada berapa tulisan ini? Ada sekitar 50 tulisan. Ini adalah kumpulan tulisan saya. Ini adalah meneroka kehidupan itu adalah kumpulan tulisan menggugah dan mengubah. Ini adalah tulisan saya yang pernah saya tulis sepanjang tahun 2017 dan 2018. Ada yang saya tulis di blog, ada juga yang saya tulis yang sudah diterbitkan di berbagai surat kabar, yaitu pada tahun 2017 dan 2018. Judulnya Meneroka. Apa itu meneroka? Nah, nanti penasaran nanti bisa dibaca di buku ini. Meneroka itu, baik saya bocorkan sedikit loh. Meneroka itu adalah berasal dari kata dasar teroka. Meneroka itu memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja, sehingga meneroka dapat menyatakan sebuah tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Meneroka berarti membuka daerah atau tanah baru untuk sawah, ladang, dan sebagainya, merintis, menjelajahi.
Maka berkaitan dengan buku ini, judulnya Meneroka Kehidupan adalah menjelajahi samudra kehidupan, sehingga diharapkan dapat membuka hati para pembaca tentang betapa pentingnya menjalani kehidupan dengan penuh makna, guna, dan manfaat. Jadi saya menjelajahi pengalaman saya bersama rekan-rekan, kemudian saya tumpahkan ke dalam sebuah tulisan, melihat juga lingkungan di sekitar, tumpahkan ke dalam sebuah tulisan, maka muncullah ini sekitar 44 tulisan saya yang dikumpulkan dalam sebuah judul, Meneroka Kehidupan. Ini termasuk buku yang menurut saya lumayan banyak ini, sekitar 3.000 buku ini telah tersebar di seluruh Indonesia. Buku meneroka tentang kehidupan, meneroka kehidupan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian buku yang ke-6, nah ini buku tentang pembelajaran, tentang pendidikan, tentang strategi pembelajaran. Ini juga buku yang luar biasa, sekitar 300 atau 400 buku telah tersebar ini. Ini buku diterbitkan oleh Letika Prio, Yogyakarta. Halamannya ada sekitar 277 halaman. Ini saya susun pada bulan Februari, atau diterbitkan pada bulan Februari 2017. Ini pembahasan tentang strategi pembelajaran. Kalau yang ini khusus, kalau tadi buku yang model-model pembelajaran ini khusus, tentang model-model. Kalau ini sudah apa istilahnya, tidak khusus tapi umum, artinya mencakup, ada pembahasan tentang pendidik, jadi mencakup beberapa komponen dalam dunia pendidikan. Ada komponen pendidik, kemudian peserta didik, komponen tujuan, materi, evaluasi lingkungan, metode, bahan, model-model juga di sini ada pembahasan. Tetapi tidak terlalu banyak model-model di sini, tetapi yang lebih banyaknya di sini. Ini tentang strategi pembelajaran. Ini buku alhamdulillah sekitar 200 atau 300 lah telah tersebar di seluruh Indonesia. Strategi, ini buku yang ke-1, 2, 3, yang ke-6 ya, yang ke-6. Kemudian buku yang ke-7 ini, judulnya Indahnya Berakhlak Mulia, diterbitkan oleh Letika Prio Yogyakarta pada tahun, ini saya harus lihat dulu ke dalamnya nih, pada bulan Desember 2013. Halamannya ada 229 halaman. Nah, buku ini rekan-rekan merupakan buku jilid yang kedua dari judul buku Indahnya Berakhlak Mulia. Jadi ini merupakan jilid yang kedua tentang akhlak, seri akhlak. Jadi buku yang pertama nanti saya ini kan terakhir tentang menjunjung tinggi akhlak mulia, dan yang kedua ini seri yang keduanya adalah Indahnya Berakhlak Mulia. Ini adalah tulisan-tulisan saya yang dimuat di berbagai media. Ada di koran Kabar Priangan, koran Radar Tasikmalaya, majalah Kolam MUI Kota Tasikmalaya, Buletin Masjid Agung Kota Tasikmalaya, Buletin Yapakin, dan Buletin Masjid Al-Manar Kota Tasikmalaya sejak bulan Februari 2012 sampai September 2013. Nah, jadi ini tulisan-tulisan saya dibukukan seperti ini. Ada 65 tulisan tentang, saya ngambilnya judul bukunya adalah Indahnya Berakhlak Mulia, meskipun bahasanya bukan hanya akhlak tetapi juga berkaitan dengan ini, seperti ada manusia yang bernilai, berlomba-lomba dalam kebajikan, harta, tahta, dan wanita, kemudian kriteria orang baik, nilai edukatif mudik, dan lain sebagainya. Yang penting tentang yang jelas tentang belajar ataupun isinya berkaitan dengan agama begitu, dan beberapa diantaranya akhlak, dibahas tentang akhlak. Berikutnya, nah ini rekan-rekan, ini 2 buku bestseller menurut saya, sebab sekitar 5.000 buku ini telah tersebar nih seluruh Indonesia dulu. Inilah buku yang pertama yang ber-ISBN. Buku ini diterbitkan oleh Ar-Rofi Bandung pada tahun 2012, bulan Januari 2012. Halamannya ada 218 halaman. Judulnya Menjunjung Tinggi Akhlak Mulia. Nah, isinya adalah berkaitan dengan akhlak secara umum, juga berkaitan dengan tulisan-tulisan berkaitan dengan agama yang saya tulis. Buku ini adalah artikel-artikel, kumpulan artikel-artikel yang saya tulis
sejak tahun 2000, bulan Desember 2010 sampai bulan Januari 2012. Yang pernah dimuat buku ini dan buku yang satu lagi ini, karena terlalu tebal, maka saya pisahkan. Yang satu tentang akhlak, judulnya, yang kedua tentang menjadi guru sukses dan berkarakter. Kalau buku ini juga tentang pendidikan. Nah, ini kalau yang ini tentang pendidikan, menjadi guru sukses dan berkarakter, isinya tentang pendidikan. Kalau ini tentang agama. Beberapa di antaranya tentang akhlak. Makanya saya tulis judulnya menjadi akhlak mulia. Ini tulisan artikel saya tentang agama yang ditulis dari tahun 2010 sampai 2012. Sementara buku yang ini sama, diterbitkannya sama, menjadi guru sukses dan berkarakter. Nah, kalau yang ini tentang pendidikan, sama, ini diterbitkan pada bulan Januari 2012. Ada sekitar 26 tulisan artikel saya ini. Ini termasuk buku yang pertama terbit dan langsung ya sekitar 5.000 buku lah ini. Tersebar di seluruh Indonesia, alhamdulillah, rekan-rekan. Selanjutnya rekan-rekan, ini barusan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang buku yang ke-10, ini buku sebetulnya diterbitkan lokal. Ketika saya, kedua buku ini, ketika saya mengajar di sebuah SMP berbasis pesantren di Kabupaten Tasikmalaya, di Kecamatan Lewisari, itu di sebuah pesantren namanya SMP Plus Pesantren Kurotayun. Jadi karena pesantren tersebut berbasis pesantren, kemudian penguasaan bahasa Inggris dan Arabnya betul-betul diutamakan, maka dalam rangka memudahkan penguasaan peserta didik atau santri terhadap penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris, maka saya menyusun buku ini. Buku ini berjudul Speaking Composition, written by Ilan Maulani. Ini sekitar tahun 2002-2003. Jadi ini buku untuk bercakap-cakapnya. Kemudian yang terakhir, di samping tentang speaking, juga mereka juga harus paham tentang grammarnya atau tata bahasanya. Maka saya menyusun buku ini juga sama yang, kalau yang speaking, rekan-rekan tebalannya sekitar ini berapa? 78 halaman ini. Ini 78 halaman. Speaking composition. Kemudian kalau yang ini tentang grammar atau tata bahasa, Let's Study English Grammar. Ini paling tebal. Sekitar berapa ini? 226 halaman. Tebal dan memang agak besar ini. Jadi semua santri saat itu wajib memiliki buku ini, dan alhamdulillah kedua buku ini yang mengantarkan mereka insya Allah dalam waktu 6 bulan di sana mereka sudah pandai untuk bercakap-cakap bahasa Inggris, bahasa Inggris dan bahasa Arab tentunya. Rekan-rekan jamaah TikTokiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu 11 buku yang saya bedah secara singkat dan sederhana dan tidak terlalu lama. Sebetulnya saya pernah menyusunnya itu 18 buku. Sekali lagi, buku yang 7 lagi kebetulan arsipnya tidak ada di saya, ini ludes. Kalau minta ke percetakan atau menyusun ke percetakan masih ada sebetulnya. Mudah-mudahan rekan-rekan saya mengungkap buku-buku yang pernah saya tulis ini bukan bermaksud untuk menyombongkan diri, bukan bermaksud untuk istilahnya jumawa, bukan. Tapi mudah-mudahan ini memotivasi, menggugah, menjadi trigger bagi rekan-rekan yang menonton. Mudah-mudahan termotivasi untuk menumpahkan apa yang ada dalam pikiran ke dalam sebuah tulisan. Karena memang rekan-rekan, kalau kita menulis itu tidak akan lepas dari membaca. Ketika saya menulis, maka saya membaca referensi atau beberapa referensi untuk bahan-bahan tulisan. Di samping memang apa yang saya temukan di lingkungan sekitar. Makanya membaca dan menulis itu merupakan dua hal yang berbeda tapi menyatu. Jadi ketika orang menulis, dia pasti membaca. Meskipun ketika orang membaca, sebetulnya itu belum tentu menulis. Tapi kalau orang menulis, itu pasti akan melibatkan yang namanya membaca. Makanya, terima kasih ini Kang Asep Farul, terima kasih telah bergabung.
Ini di sesi yang terakhir, Kang Asep. Terima kasih ini telah bergabung di live TikTok saya. Barusan saya membedah buku 11 buku secara ya singkat lah. Satu buku mungkin 5 atau ada 10 menit. Dari sejak pukul 4 kurang 5 sampai sekarang ini pukul setengah 5 lebih berapa ya? 40 menit. Terima kasih Kang Separuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Telah bergabung Kang Asep. Telah bergabung. Terima kasih banyak. Jadi sekali lagi rekan-rekan, mudah-mudahan dengan dibedahnya 11 buku saya secara sederhana dan secara singkat ini menjadikan motivasi bagi rekan-rekan untuk ya mungkin untuk ya tadi untuk menumpahkan pikiran ke dalam sebuah tulisan. Tulisan yang kita tulis tentu membutuhkan inspirasi. Inspirasi itu banyak. Dari membaca, dari melihat kita di lingkungan sekitar, kemudian dari perenungan diri kita sendiri, maka muncullah ke dalam sebuah tulisan. Bagi rekan-rekan yang sering menulis di surat kabar, maupun di majalah, maupun di blog, maupun juga di FB, di medsos, coba mungkin mulai dari sekarang kumpulkan tulisan itu, kemudian diedit dan dimasukkan ke percetakan atau ke penerbitan untuk dibuat sebuah buku seperti ini. Karena ini sebagai kenang-kenangan sebetulnya. Ini saya kan kalau mencari di koran-koran, ini koran Radar, koran Kabar Priangan, koran Republika, PR, ini kan agak sulit korannya kemana, tapi kalau sudah dibukukan akan mudah untuk mencarinya. Itu salah satu cara untuk mempertahankan arsip tulisan. Sehingga buku ini dapat dibaca oleh anak saya, saudara saya, dan rekan-rekan. Semacam ada yang mengatakan buku ini adalah sebagai warisan keabadian ya. Seperti itu. Saya akhiri rekan-rekan bedah buku di sore hari ini sambil ngabuburit dan ngabuburit dengan sebuah ungkapan seperti yang ada di player yang saya sebar di IG, di FB, maupun di TikTok, maupun di SWWA saya. Dengan sebuah ungkapan, dengan membaca kita mengenal dunia, dengan menulis kita dikenal dunia, tanpa membaca dan tanpa menulis kita seakan-akan meninggal dunia. Demikian, semoga bermanfaat, menginspirasi dan memotivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.